Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kalisa senang sekali kita berkumpul kembali untuk beribadah sekolah Minggu. Kalisa berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Begitu pula dengan Kalisa. Kalisa dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua, yuk kita sama-sama tutup mata, kita pejamkan mata dan kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa bertemu, kami tidak bisa beribadah, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami selalu, memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang selalu percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Oke, di bulan Mei ini sekolah Minggu mengambil tema tentang kejujuran. Adik-adik tahu nggak apa sih itu jujur? Jujur itu kita berkata sesuai yang sebenarnya. Kalau memang benar, katakan kita benar. Tetapi kalau tidak boleh, kita salah, kita katakan kita salah. Tidak boleh ya berkata-kata yang tidak benar. Misalnya mama papa bilang, kamu sudah kerjakan PR belum? Terus kamu bilang, udah. Padahal belum kalian kerjakan. Padahal dari tadi kalian cuma tidur-tiduran dan main-main doang. Itu namanya kita tidak menjadi anak yang jujur. Adik-adik, Kalisa mau adik-adik semua menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan menjadi anak yang taat. Oke, hari ini Kalisa akan menceritakan tentang kisah Bapak Daniel. Siapa sih itu Bapak Daniel? Bapak Daniel adalah seorang Israel. Dia dibawa sebagai tahanan dari orang Israel, dibawa ke tanah Babel. Di sana Bapak Daniel menjadi tahanan di negeri Babel. Ketika itu negeri Babel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Tetapi ketika Nebukadnezar dia meninggal, dia digantikan oleh seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius sangat sayang sekali dengan Bapak Daniel. Kenapa sayang dengan Bapak Daniel? Karena Bapak Daniel seorang yang pintar, seorang yang dapat dipercaya, sehingga Bapak Darius memilih dia menjadi salah satu orang terpercaya dia. Lihat nih gambarnya adik-adik. Bapak Daniel sangat disukai oleh Raja Darius, sehingga Bapak Daniel diberi kuasa. Coba lihat nih mahkotanya nih. Wah, ternyata dia dipilih menjadi salah satu orang kepercayaan raja. Dia mempunyai kuasa, dia mempunyai otoritas untuk melakukan banyak hal di negeri Babel itu. Tetapi adik-adik, walaupun Bapak Daniel begitu baik, dia jujur, dia melakukan segala yang baik, tetapi ada aja loh yang gak suka dengan dia. Lihat nih, bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang bekerja di negara Babel itu. Mereka tidak suka dengan Daniel karena dia menganggap Daniel itu adalah saingan dia. Aku juga mau jadi kepercayaan raja. Mereka berpikir seperti itu. Dan para pejabat-pejabat yang tidak senang dengan Bapak Daniel itu, dia suka melihat Bapak Daniel itu. Tuh lihat adik-adik. Para pejabat itu mengintip
mengintip tingkah lakunya Bapak Daniel. Apa saja yang dilakukan oleh Bapak Daniel setiap harinya. Mereka berpikir, pasti ada kelemahan Bapak Daniel supaya Bapak Daniel bisa dijatuhkan. Karena mereka sudah pikirannya jahat. Para pejabat-pejabat itu merencanakan rencana yang jahat. Mereka ingin menjatuhkan Bapak Daniel. Apa rencana mereka ya adik-adik ya? Ternyata orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Daniel itu, mereka menghadap Raja Darius. Mereka berkata kepada Raja Darius, "Raja-raja, kita punya ide nih, bagaimana kalau selama 30 hari ada orang yang menyembah bukan selain engkau, bukan menyembah engkau, dihukum Raja." Raja berpikir, ya benar juga sih. Ya udah, kalau gitu sahkan saja. Sahkan saja. Barang siapa yang tidak menyembah aku, yang tidak memuji aku, mereka akan dihukum. Bapak Daniel sangat rajin. Setiap hari dia selalu berdoa. Adik-adik tahu nggak? Satu hari Bapak Daniel berdoa berapa kali? Siapa yang bisa jawab? Benar, 3 kali ya. Dalam satu hari Bapak Daniel berdoa selama 3 kali. Berarti pagi, siang, dan sore atau malam hari. Dia rajin berdoa tanpa jenuh-jenuh. Dia tidak lupa untuk berdoa setiap hari. Membaca kitab suci, memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah setiap hari adik-adik lupa berdoa? Tentu tidak. Kalisa tahu kalau adik-adik adalah anak yang luar biasa. Nah, ketika mereka tahu, pejabat-pejabat itu tahu kalau Bapak Daniel berdoa selama 1 hari selama 3 kali, mereka merencanakan hal yang buruk. Mereka datang ke rumahnya Bapak Daniel ketika Bapak Daniel sedang berdoa. Mereka berkata pada Bapak Daniel, "Kamu berdoa ya?" Apa yang dilakukan oleh Bapak Daniel? Dia tidak berbohong, dia tidak berkata, "Enggak, aku enggak berdoa kok, cuman aku lagi nyanyi-nyanyi." Enggak. Tapi apa yang Bapak Daniel lakukan? Bapak Daniel mengakui bahwa benar saya berdoa. Saya berdoa kepada Allah saya. Saya benar-benar berdoa, saya memuji dan menyembah Tuhan. Dia tidak takut. Padahal ketika dia jujur, apa yang dapat hukumannya dia? Dia ditahan dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam gua singa. Ya, ketika Bapak Daniel mengakui bahwa dia benar-benar berdoa, dibawalah dia ke dalam gua singa. Tetapi pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa. Bapak Daniel ketika berada di dalam gua singa, apa yang terjadi adik-adik? Singanya tidak mengaung dan singanya tidak menggigit Bapak Daniel. Tetapi Bapak Daniel malah diselamatkan oleh Tuhan. Singa-singanya menjadi jinak, singa-singanya tidak menyerang Bapak Daniel. Sehingga Bapak Daniel selamat dari rekaman singa-singa yang kelaparan. Luar biasa sekali ya Tuhan Yesus kita. Begitulah adik-adik, ketika kita jujur, kita memperkatakan yang benar, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan akan membela anak-anaknya yang kelakuannya baik, yang bersikap jujur. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik ketika mama atau papa mengatakan, menasihati kalian, menegur kalian, kalian berbohong? Adakah kalian mengakui kesalahan kalau memang itu salah dan kalian menerima hukuman itu?
Atau bahkan kalian mengikuti kata si iblis. Kamu bohong saja sama mama papa, tuh mereka nggak akan tahu. Ketika kalian mendengarkan suara iblis, kalian sudah mengikuti yang namanya dosa. Tapi ketika kalian mendengar suara Tuhan, mendengarkan Roh Kudus, kalian mengikuti suara Tuhan. Kalisa mau membacakan satu ayat hafalan. Mazmur 50 ayat 23b. Kita buka sama-sama ya, Kalisa tungguin ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dikatakan bahwa orang yang jujur jalannya, jujur, berkata jujur, tidak berbohong, tidak tambah-tambahin kata-kata, tidak mengurangi kata-kata, tidak mengubah kata-kata. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan melindungi, akan tutup bungkus kita dengan kuasa Tuhan. Jadi setiap orang yang jujur akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Jadi jangan takut untuk berkata yang jujur, berkata yang benar. Misalnya ketika kalian melihat teman kalian sedang menyontek, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian diam saja dan tahu tapi kalian gak bilang sejujur-jujurnya kepada guru? Atau kalian berkata kepada guru walaupun mungkin konsekuensinya ketika teman kalian tahu, teman kalian akan sebel dengan kalian, mungkin akan benci atau akan menjauhi teman-teman, menjauhi adik-adik. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus tetap jujur, kalian bicara dengan guru. Pak, si A menyontek Pak, itu tidak baik. Ya, walaupun mungkin nanti si A akan benci dengan kalian. Tapi ketika kalian sudah mengatakan kebenaran, kalian sudah mengatakan kejujuran, Tuhan pasti membela kalian. Percaya, pasti kalian akan mendapatkan teman yang banyak dan teman-teman yang luar biasa. Yang bisa membangkitkan kerohanian kalian, yang bisa menjadi teman dalam suka maupun duka. Oke, Kalisa tutup firman Tuhan hari ini. Kalisa tetap percaya bahwa anak-anak sekolah Blessing Kids, sekolah minggu Blessing Kids adalah anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam perkataan dijaga yaitu dengan kejujuran. Setiap perkataan yang tidak sesuai adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Kita mau kan diselamatkan Tuhan? Yuk kita mulai dari hari ini kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau seperti Bapak Daniel yang mengungkapkan kebenaran. Berkata benar, mengatakan yang sesujurnya, yang sesungguhnya. Walaupun kami tahu Tuhan, mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kami, mungkin banyak orang yang akan menjauhi kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan keselamatan untuk anak-anak-Mu yang jujur. Engkau akan memberikan kami teman-teman yang akan membawa kami semakin dekat padamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau pakai bibir lidah kami untuk mengatakan sesuatu yang benar. Karena kami percaya kebenaran daripadamu adalah dari Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, see you next week.